Selamat sore saudara, Happy Sunday dan selamat datang serta salam sejahtera. Saudara, mari kita bersama-sama beribadah lagi di First Presbyterian Church of Redlands Indonesian Language Worship Service. Saudara, ini adalah minggu pertama di bulan baru November, dan di dalam ibadah ini oleh karenanya kita akan merayakan perjamuan suci, Sacrament of the Lord's Supper. Nah saudara, marilah kita bersuka cita oleh karena ini adalah harinya Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Mari saudara kita beribadah, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan hanya bagi Dia sajalah Allah Bapa Surgawi segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, tema minggu ini adalah New Covenant in Christ, perjanjian baru di dalam Kristus. Nah, marilah kita bersujud bersembah dengan persembahan yang hidup. Mari kita mulai dengan doa pembukaan, opening prayer. Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur atas rahmat kasih anugerah-Mu. Kami memasuki bulan yang baru Tuhan, dan kami mensyukuri atas tuntunan penyertaan-Mu yang tiada hentinya. Puji syukur Roh Kudus atas motivasinya di dalam kehidupan umat dari hari ke hari, yang mengarahkan kami senantiasa di dalam terang dan kasih Kristus Yesus sendiri, yang kami percaya bahwa Yesus ada di tengah-tengah kami di dalam ibadah umat ini. Berkati Tuhan sehingga pujian kami serta firman-Mu Tuhan boleh mendapatkan tempat yang paling indah di dalam kehidupan kami, menjadikan kami berkomitmen tambah taat dan setia bagi kemuliaan Allah Bapa Surgawi. Puji syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang hadir di tempat ini ataupun yang online streaming. Kita akan masuk dalam Singspiration. Saya berharap dengan lagu-lagu atau lirik lagu yang kita persembahkan malam ini menambahkan iman kita dan memperkuat iman kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Majesty
kita akan masuk lagu yang kedua. Saya senang sekali judulnya Allah itu baik. Ya. Tapi saya lebih suka Allah itu maha adil. Membuat saya sebelum tidur harus baca Alkitab karena dia akan memperhitungkan kebaikan kita. Dan kita tahu dia Allah maha adil. Mari kita memuji Tuhan lagi dengan lagu yang kedua, Allah itu baik. Kita akan masuk dengan lagu yang ketiga dengan judul Kemurahan Tuhan.
kindness. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips will praise thee, thus I will bless thee. Thy loving kindness is better than life. Saudara jemaat, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita masuk di dalam panggilan beribadah. Mari datanglah ke meja perjamuan Allah yang telah tersedia bagi kita. Mari datanglah penyediaan Allah dengan rahmat anugerahnya. Kami bersyukur karena roti kehidupan dan cawan keselamatan. Mari datanglah, rayakanlah kasih Allah dan kemurahannya. Kami bersyukur bagi Kristus Yesus Sang Mesias dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya, terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Kita menyambut dengan menyanyikan pujian pembukaan itu yang terdapat dari Kidung Jemaat 378 ayat 1, 2, dan 6 yang diperbuat Allahku. Yang diperbuat Allahku kebaikan semuanya, rancangannya tetap teguh, ku berserah padanya. Tuhankulah selamanya, yang ingin ku andalkan, padanya aku aman. Yang diperbuat Allahku tak usah ku ragukan, dan jalan lurus ku tempuh berkat pimpinan Tuhan. Anugerah dan kasih-Nya pedoman di bahaya, hidupku di tangannya. Yang diperbuat Allahku tak usah ku ragukan, karena mau gemeluh dari saku hadapi. Terasalah rangkulannya, tempat hatiku aman, kuasanya ku andalkan. You all may be seated, and you please stay with us. I will preach it in English, and we all be served the communion of the Lord's Supper. Nah, saudara, marilah kita datang ke hadirat Allah dengan berdoa, dan setelah bersama-sama, dan sesudah itu saudara mendapat kesempatan untuk berdoa pribadi dalam bentuk silent prayer. Mari perhatikan liturgi, saudara, kita akan mulai. Allah Bapa Surgawi, di dalam kasih dan panjang sabarnya, kami datang, mohon terimalah sujud sembah anak-anak-Mu, dan limpahkanlah pengampunan-Mu bagi kami. Tuhan Allah yang Esa, dari generasi ke generasi sepanjang zaman,
Engkau memanggil umat-Mu dari bayang-bayang kematian kepada terang hidup baru. Kami jemaat-Mu bersyukur menyaksikan umat Tuhan yang telah mendahului kami sebagai kesaksian bahwa mereka mendapatkan perhentian yang teduh. Dalam ibadah ini Tuhan, gulirkanlah batu penghalang yang menjadikan kaki kami tersandung. Terangilah jalan kami oleh sinar kemurahan Kristus sehingga kami mampu melihat dan mendengar Roh Kudus yang senantiasa mengajak kami untuk hidup taat, penuh kemuliaan Tuhan, bebas dari duka dan nestapa. Dan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, maka anugerah pengampunan dosa-dosa kita dideklarasikan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Saudara, tetaplah di dalam jalan Tuhan. Hiduplah dengan memuliakan Dia dari waktu ke waktu. Bermazmurlah bagi Allah. Dan saudara, percayalah, berbahagialah engkau, karena di dalam Kristus Yesus kita telah mendapatkan pengampunan serta kehidupan yang baru. Saudara, ingatlah bahwa Allah senantiasa menegakkan keadilan dan diberikannya roti kepada umatnya dengan tak henti-hentinya, pemeliharaannya sepanjang waktu ke waktu. Untuk itu saudara, marilah kita berjalan dengan hidup dan taat bagi kemuliaan Kristus Yesus saja. Amin. Sejak mulanya ada, sekarang dan selamanya akan tetap. Amin. Amin. Persilahkan duduk. Oh, tetap berdiri. Maaf. Berdiri. Maaf. Bersama-sama kita akan melanjutkan pujian persiapan Selamat di Tangan Yesus, Kidung Jemaat 388 ayat 1, 2, dan 3. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosaku dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas, dan bimbang kuasanya tak tetap.
noda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Yesus perlindunganku, telah mati bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Dia bertambah hati, ku menantikannya, sampai harinya tiba dan fajar mereka. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Bapak dipersilahkan duduk. Pembacaan Alkitab yang pertama diambil dari Mazmur pasal 146 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mazmur 146 ayat 1 sampai yang 10. Bunyinya demikian. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang yang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Inilah firman Allah. Terima kasih. Saudara, kita akan segera melanjutkan pembacaan yang kedua, diambil dari Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 15. Kita akan membaca silih berganti. Harap saudara agak keras supaya masuk di dalam recording ini yang akan ditransmit melalui online. Oke? Saudara, mari kita membaca Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 15 dengan silih berganti. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak domba, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak tercacat
akan menyucikan hati nurani kita dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Ia adalah perantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Saudara, demikianlah firman Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Marilah saudara kita berdoa agar mohon tuntunan Roh Kudus kita dapat dimengertikan firman Tuhan yang mulia ini. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa Surgawi yang pengasih dan pemurah, anugerahkanlah agar firman yang akan kami terima ini dapat tumbuh berakar di hati kami dan berbuah-buah menjadi kesaksian dan kemuliaan nama-Mu. Ajarkanlah kami Tuhan untuk senantiasa hidup di dalam perjanjian baru Kristus Yesus untuk kami, umat yang Dikau kasihi. Di dalam nama Kristus Yesus kiranya Dikau berkenan atas ucapan lidah bibir kami dan renungan hati kami. Ya Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Friends and family, today we will be served the sacrament of the Lord's Supper in worship, and we worship according that what we believe. It is religion with an act of ritual. Now the question is, do we need ritual as a Christian? Do we need to do all of this ritual? Why don't the pastor just preach and you believe? However, it is yes. We need ritual in practicing worship. And one of the such most important of the ritual is communion of the Lord's Supper. And it will becoming a momentum where people could come to formally wipe the slate clean and continuing their relationship with God over again. The ritual of the communion performed in the church is well recorded in Psalm 84, verse 1 through 4. How lovely is your dwelling place, O Lord! My soul longs, indeed it faints for the courts of the Lord. My heart and my flesh sing for joy to the living God. Even the sparrow finds a home, and the swallow nests for herself, where she may lay her young at your altar, O Lord, my King and my God. Brothers and sisters, ultimately, blood has always been a symbol of both life and death. When we sing about fountain filled with blood and about being washed, the blood of the Lamb, as it has deeper meaning of faith and belief, as we sing nothing but the blood of Jesus, of which even the ancient world blood was viewed as the divine source of life, and thus we are talking about the blood of Jesus. Pouring out his life willingly, Jesus enacted an ancient ritual that changes who we are today. We believe that Christ takes our place on the cross. Think that sacrifice and punishments are the same thing, but Jesus were not being punished for his sins, rather than Jesus as the perfect sacrifice for our sin,
and willingly surrender because his love to you and me. A blood ritual that reminds us of where lives come from and where it goes. Jesus' actions of offering his own blood that so divine, life-giving substance and made possible a new relationship between human being and God. Our faith in Jesus, who has acted once and for all on our behalf. The blood falling from Jesus' wrist, side, and torn back and head is no longer a reminder of pain and injustice, but the life-giving substance that Jesus offered back to God. His own essence and life force, and by doing so, he purifies the world. So always remember, when soon we receive communion, it is a reenactment, once again, watching the executions of God, of Jesus, sacrificing himself for the redemptions of you and me, in order that we may have an everlasting life with God. Amen. Saudara jemaat yang dikasihi Kristus, banyak-banyak kali di dalam kehidupan gereja, secara khusus di minggu pertama tiap-tiap bulan, sore ini kita akan menerima pelayanan perjamuan suci di dalam ibadah ini. Saudara, di dalam ibadah gereja sudah layaknya lah kita melakukan suatu ritual. Dan ritual ini begitu sederhananya yang dibuat orang untuk dapat, yang dibuat gereja maksud saya, yang dapat mengikat satu dengan yang lain dan terhadap Yesus sendiri. Lebih tandas, gereja pun punya banyak-banyak ritual. Salah satunya yang dikatakan perjamuan suci. Pertanyaan selanjutnya, mengapa penting sekali ritual-ritual ini untuk kita? Ternyata bahwa ritual itu penting untuk mengikatkan jemaat satu dengan yang lain, serta sekaligus mengingatkan ulang-ulang akan firman perjanjian Tuhan, yaitu perjanjian baru antara Tuhan dengan umatnya sendiri yang dilaksanakan oleh Kristus Yesus. Juga memberikan kita comfort dan memantapkan perkembangan iman kita mencapai kedewasaan dan kesempurnaan. Baik dari semua asal budaya yang berlainan ini, kita dipersatukan di dalam satu ikatan kasih Kristus Yesus secara khusus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ritual perjamuan suci yang diadakan dalam rumah Tuhan ditulis oleh pemazmur ayat Fatsal 84 ayat 2 sampai 4. Dikatakan, betapa disenangi tempat kediaman Allah. Jiwaku hancur dan merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat rumah, burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya di mezbah Tuhan, semesta alam, Rajaku dan Allahku. Saudara-saudara, rumah Tuhan itulah tempat kita memperoleh penyucian baru dari waktu ke waktu. Dan ini diawali dengan perjamuan suci, di mana kita mendapatkan hubungan kasih dari Allah sendiri dan diperbaruinya lagi. Maka perjamuan suci bukan saja ritual-ritual buatan manusia, melainkan satu komitmen yang Yesus sendiri ajarkan sebagai sakramen, yaitu akta nyata perlakuan anugerah Kristus
untuk umatnya secara khusus yang dikasihinya, yaitu engkau dan aku. Ibrani pasal 9 ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke tempat kudus, bukan membawa darah domba jantan atau darah lembu, tetapi membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal, dan semuanya itu digunakan bagi menghubungkan kembali hubungan yang terputus antara umat yang dikasihinya, kau dan aku, terhadap Allah Bapa sendiri. Tegas dinyatakan bahwa darah selalu menjadi tanda kehidupan dan kematian, yang di zaman perjanjian lama dipercaya bahwa darah domba hewan itu menguduskan seperti pembacaan tadi. Tetapi terlebih dari itu, sekarang ini adalah darah suci Kristus Yesus sendiri yang menguduskan, menyucikan, dan memberikan pembaruan hidup baru yang berfaedah untuk umatnya, engkau dan aku. Darah yang tertumpah tersebut notabene adalah jiwa yang jeritanya diterima dan didengarkan Allah, yang pada awalnya itulah umatnya melaburkan darah domba di pintu rumah mereka agar mereka terbebas dari kematian di Mesir pada hari-hari terakhir di tanah perhambaan tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, darah Kristus sebagai perjanjian baru untuk umatnya menerima keselamatan. Oleh karena itulah kita memuji hanya oleh darah Yesus. Nothing but the blood of Jesus. Sebagai satu sumber kehidupan baru yang kekal, Yesus menumpahkan darahnya sebagai persembahan yang tak bercacat, ayat 14, yang mengubahkan hidup umat, hidupmu dan hidupku secara khusus untuk selama-lamanya. Bahwa Kristus mengambil alih posisi kita masing-masing di kayu salib sebagai korban dan hukuman. Sebagai halnya di perjanjian lama, yang mana hewan kurban disembelih, tetapi hewan kurban itu bukan sebagai pengganti hukuman akibat dosa umat. Dalam hal ini, bahwa Yesus, maka salib Kristus adalah pengorbanan yang sempurna bagi dosa-dosa umatnya, yang sekarang menjadi korban daripada dosa umat yang dikasihinya, yaitu engkau dan aku secara khusus. Pengorbanan darah suci Yesus sangat lebih mendalam daripada ritual itu sendiri. Sebab dari sinilah hidup baru itu mulai dan berawal sampai kepada kekekalan. Jadi saudara ingatlah, dengan demikian pandanglah dengan hormat dan kemuliaan yang tinggi atas arti ritual perjamuan suci ini. Jangan pernah engkau memandang enteng makna dan artinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan Ibrani tadi dijelaskan bahwa kematian Yesus bukan hanya pengabdian rohani yang tidak adil terjadi, namun lebih mendalami suatu arti bahwa di dalam suatu realitanya Yesus sendiri dengan kehendaknya dan kerelaannya mempersembahkan darahnya sendiri sebagai pemberi satu substansi hidup baru yang esa untuk umatnya, yaitu engkau dan aku, serta kepada engkau seluruh pendengar live streaming ini. Iman kita tidak saja terpaku kepada ritual agama, tetapi terlebih kepada iman kepada Allah yang bertindak atau dilaksanakan di dalam Kristus Yesus, yang telah berkorban, yang dengan begitu dramatisnya
hingga telah melakukan penebusan umat sekali dan untuk selama-lamanya. Ibrani mengajak kita untuk merenungkan ayat 11 bahwa Yesus sebagai iman besar telah melakukan hal-hal yang baik dan sangat mulia untuk kau dan aku. Salib yang tadinya gambaran kasar kekejian di mana Yesus dipaku, namun menjadi indah sebagai dupa harum, yaitu korban yang menjulang ke atas kepada Allah Bapa surgawi yang diterimanya. Darah yang mengalir dari pinggangnya, tangan, kaki, dan kepalanya tidak lagi sebagai lambang kesakitan dan ketidakadilan, namun justru merupakan satu sumber hidup baru yang oleh Yesus memberikannya dari Allah Bapa sendiri, yang dengan demikian menyucikan umat yang disayanginya. Maka ingatlah saudara, apabila sebentar lagi engkau menerima perjamuan suci, yang adalah fakta ulang yang mengingatkan Yesus sebagai korban diri bagi penebusan dosa umat yang dicintainya laki-laki adalah engkau dan aku, demi kita mendapatkan hidup kekal bersama Allah Bapa surgawi. Terlebih lagi mempunyai satu arti bahwa umatnya kemudian dengan menerima perjamuan suci ini mengartikan berjalan hidup di dalam kemanunggalan di dalam Kristus Yesus sendiri. Demikian dalam arti daripada perjamuan suci yang diperintahkan Yesus untuk dilakukan dari waktu ke waktu bagi umat yang dikasihinya, saudara, sebagai satu pengartian menjadi manunggalnya kau dan Yesus Kristus. 1 Korintus pasal 10 ayat 16 sampai 17 patut digarisbawahi. Dan dikatakan bahwa cawan ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Demikian juga roti yang dipecah-pecahkannya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Maka dengan demikian adalah satu kau di dalam Kristus Yesus. Untuk itu saudara, terimalah perjanjian baru di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itulah wajib engkau hidup benar dan setia tiap-tiap hari bagi kemuliaan Tuhan saja. Jauhilah perkara-perkara ideologi dunia yang akan merusak dan mengotori kehidupan imanmu. Berjalanlah bersama dengan Roh Kudus yang menjadi perkuatanmu, yang menjagamu hidup di dalam jalur terangnya Kristus sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa surgawi, dipermuliakanlah Dikau ya Tuhan atas kebesaran kuasa kasih anugerah-Mu di dalam pernyataan iman atas perjanjian baru di dalam Kristus Yesus yang dinyatakan dengan satu akta dan realita perjamuan suci. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang tak terhingga ini, sehingga kami mempunyai kesempatan kembali Tuhan. Terhubunglah kehidupan kami menjadi anak-anak yang dikasihi oleh-Mu saja. Syukur kami panjatkan bagi-Mu Tuhan dengan sukacita dan hormat kami bagi Dikau sekarang dan selama-lamanya Allah Bapa di surga. Dan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sanctuary
for you. It is you, Lord, who came to save the heart and soul of every man. It is you, Lord, who knows my weakness, who gives strength with thine own hand. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lead me on, Lord, from temptation. You refine me from within. Fill my life with your Holy Spirit. Cleanse me from all my sin. Lord, prepare me to be your sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Sanctuary for you. Sanctuary, my Lord, for you. Saudara jemaat, marilah kita berdiri. Bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Biarlah kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara, kita akan berdoa syafaat. Namun pertama-tama mari kita tepuk tangan yang sangat meriah karena ada dua saudara kita berulang tahun, yaitu Wolbert di hari Jumat kemarin
dan Hana hari ini. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati di dalam perjalanan keluarga untuk Wolbert dan Hana secara khusus. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang anniversary atau apapun? Tidak ada, mari kita berdoa. Lalu diakhiri dengan doa Bapa kami. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur di dalam perjalanan hidup kami Tuhan, tangan-Mu senantiasa menghantarkan kami sehingga kami tidak akan goyah. Tuhan, pada sore ini kami mensyukurinya atas Wolbert hari Jumat lalu dan Hana hari ini yang berulang tahun. Tuhan, terima kasih atas limpah rahmat-Mu di dalam kehidupan keluarga Tuhan, sehingga Dikau sendiri yang menjadi raja dan kepala rumah tangga di dalam kehidupan rumah tangga mereka bersama dengan anak yang dikasihi Golda. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, dan biarlah Tuhan akan ada ulang tahun berikutnya penuh dengan sukacita, rahmat dan karunia-Mu saja. Di dalam Kristus Yesus yang senantiasa memeliharakan keimanan hidup mereka, supaya tuntunan Roh Kudus saja boleh dirasakan, hingga mereka boleh mempunyai pengabdian yang makin hari makin disempurnakan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk semua saudara-saudara di sini. Begitu juga untuk semua saudara-saudara yang mengikuti ibadah live streaming ini. Tuhan, tolong kami di dalam apapun keperluan kami masing-masing, hari demi hari. Di dalam kesulitan ekonomi, di dalam nafkah hari demi hari, di dalam segala perkara. Tuhan, dikalah pemberi rezeki dan rahmat-Mu ya Yesus, limpahkanlah kepada jemaat-Mu ini. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan perjalanan gereja-Mu, agar gereja ini senantiasa menyuarakan kebenaran Tuhan, menyuarakan berita keselamatan yang telah tersedia oleh kasih Kristus Yesus sendiri. Di atas segala-galanya ya Tuhan, dengarlah seruan hati kami yang mungkin tak sanggup kami ungkapkan. Sembuhkanlah yang sakit Tuhan, dan berikanlah pertolongan bagi kami satu persatu yang sangat memerlukan jamahan Kristus secara khusus. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan dan perlindungan Kristus yang telah mengajarkan murid-muridnya berdoa. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara jemaat, sekarang waktunya kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas kasih pemeliharaan Tuhan bagi kita masing-masing. Bagi jemaat yang streaming dapat mengirimkan persembahannya ke PO Box Gereja atau melalui webpage yang tertera di layar Anda. Persembahan akan diiringi dengan instrumental praise. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara-saudara jemaat sekalian.
Bapa di dalam surga, kami sudah memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami Bapa, agar berguna bagi pelayanan di tengah-tengah jemaat kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara, kita akan menerima perjamuan suci. Tolong elder atau deacon yang bertugas harap mengambil tempat duduk di depan. Dan di dalam kita melakukan persiapan, mari kita akan menyanyi sebagaimana adaku yang akan dipimpin oleh Pak Herman. Bagaimana adaku, ku datang padamu, Yesus, bila ku dengar suaramu. Sebagaimana adaku penuh bimbang dan sengketa, terjerat oleh nafsuku. Bagaimana adaku, terimalah aku ya Yesus, untuk menjadi milikmu. Aku datang domba Allah. Saudara, ini adalah saat-saat yang begitu mulia dan indah di dalam perjalanan kehidupan iman kita, bahwa sebentar lagi kita akan menerima undangan perjamuan kudus. Saudara mengetahui firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa cawan dan roti yang dibagi-bagikan ini adalah darah dan tubuh Kristus Yesus sendiri, yang mempersatukan umat yang dikasihinya menjadi manunggal dengan Dia oleh karena kemurahan kasih-Nya, sehingga kita boleh menjadi kembali pewaris kerajaan surga, dan hubungan dengan Allah Bapa kita dipulihkan kembali sehingga hidup kita ini mempunyai kehidupan yang bermakna. Oleh sebab itu, saudara, persiapkanlah hatimu untuk menerima perjamuan suci ini dengan pengucapan syukur, yaitu mereka yang telah mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Apabila saudara demikian, maka perjamuan suci ini tersedia untuk saudara ambil. Saudara, mari dengarkanlah. Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gok yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yesus berfirman, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, marilah kita memeriksa diri masing-masing dan kita berdoa. Kasihanilah kami ya Tuhan menurut kasih setiamu. Hapuskanlah kesalahan kami dan tahirkanlah kami kembali. Selidikilah kami ya Allah dan kenalilah hati kami. Ujilah kami, lihatlah apakah jalan kami serong, dan tuntunlah kami di jalan yang kekal. Ya Tuhan Allah yang pengasih, curahkanlah Roh Kudus bagi kami, juga atas roti dan anggur perjamuan ini, sehingga menjadi tubuh dan darah Kristus yang menyatu ke dalam tubuh kami, yang bersama Kristus Yesus atas penebusan di dalam darahnya. Kirimkanlah kami keluar dengan kuasa Roh Kudus untuk bersaksi bagi yang lain, seperti Kristus telah hidup di dalam diri kami, yang telah menyatakan kematiannya atas dosa dunia dan bangkit kembali untuk umatnya serta bagi dunia ini. Dengan kuasa Roh-Mu persatukanlah kami dengan Kristus Tuhan, dan tinggal bersama Dikau dengan penuh sukacita serta setia sampai kedatangan-Mu kembali di dalam kemuliaan. Melalui Kristus, bersama Kristus, di dalam Kristus, dan dengan persekutuan Roh Kudus, segala kemuliaan dan pujian hormat kami hanya bagi-Mu saja, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, inilah kalimat institusi perjamuan suci Kristus Yesus. Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah mengucapkan syukur, ia memecah-mecahkannya, memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, Ambil dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan cara yang sama, saudara, diambilnya cawan. Kemudian Yesus berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, yang tercurah untukmu untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa ingatlah setiap kali engkau makan dari roti ini dan minum dari cawan ini, engkau telah memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus Yesus sampai ia datang kembali di dalam kemuliaannya. Saudara, semuanya telah tersedia. Mari ambillah. Segera setelah saudara terima, bukalah bagian atas dan makanlah segera roti yang adalah tubuh Kristus Yesus. Nanti kita akan minum bersama-sama cawan perjanjian baru sebagai satu keutuhan umat
hikmat Tuhan. Saudara, inilah cawan perjanjian baru, anugerah pengampunan dosa untuk kita. Mari minumlah. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur bahwa melalui firman dan perjamuan ini, Engkau telah memberikan atas anugerah-Mu Putra-Mu yang tunggal, Kristus Yesus, yang adalah roti hidup, makanan surgawi untuk kehidupan kami yang kekal. Oh Tuhan, teguhkanlah kami di dalam pengasihan-Mu, agar di dalam hidup sehari-hari kami dapat menunjukkan ucapan syukur kami di dalam kasih Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah saudara, sampailah kita pada akhir ibadah ini. Kita akan menyanyi pujian pengutusan KB 143, Janji yang Manis. Saya undang saudara semua untuk berdiri. Sukacita aku jalan terus, dunia dan kawan tidak ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Tidakkan aku lupakan, aku pemimpinmu, aku membimbingmu, kau tidakkan aku lupakan.
Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, peganglah dengan teguh senantiasa perjanjian baru di dalam Kristus Yesus. Maka daripadanya lah keselamatan kita dan hidup kekal memperoleh jaminan di dalam persekutuan dan kasih Allah Bapa dan di dalam perjalanan kita yang diarahkan oleh Roh Kudus. Saudara, nyatakanlah itu kepada siapa saja orang kau temui setelah engkau meninggalkan tempat ini. Saudara, marilah kita pulang dan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai dan menjadi milik saudara dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Terima kasih. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan. Padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Silakan duduk saudara, ibadah selesai, saat teduh dan ikutilah Paulus.